Seorang gembel masuk ke bank dengan penampilan lusuh dan kumuh. Ia ingin membuka rekening, tapi justru dihina dan ditertawakan oleh para pegawai, termasuk wanita yang paling ia cintai. Semua mengira dia hanyalah seorang pengemis biasa, tapi ternyata dia adalah. Hari itu, suasana bank ramai seperti biasa. Orang-orang sibuk mengantri, petugas sibuk melayani, dan AC dingin berhembus seolah menolak siapapun yang terlihat lusuh. Tapi mendadak, suasana berubah ketika seorang pria berpakaian compang-camping masuk pelan-pelan ke dalam lobi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, dan sandal jepitnya sudah bolong. Semua mata langsung tertuju padanya. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Pria itu bernama Joko, atau setidaknya, itulah nama yang ia gunakan hari itu. Tak ada yang tahu, Joko sebenarnya adalah Albert, putra tunggal dari pemilik bank tersebut. Tapi hari ini, dia datang bukan sebagai pewaris harta miliaran. Ia datang dengan satu tujuan sederhana tapi dalam, menguji hati seorang wanita yang katanya mencintainya sepenuh hati, Livia, pacarnya sendiri. Livia bekerja di bank itu sebagai customer service. Dan Albert ingin tahu, jika dia bukan siapa-siapa, akankah Livia masih menghargainya? Langkah Joko terhenti di depan satpam. Petugas itu langsung berdiri dengan alis mengerut. Mau kemana kamu? Ini bank, bukan tempat minta-minta, hardiknya. Joko hanya tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, "Saya mau buka rekening, Pak." Kalimat itu malah membuat beberapa orang tertawa. "Buka rekening? Kamu yakin gak salah tempat?" ejek seorang nasabah. Setelah sedikit keributan, satpam akhirnya mengizinkan Joko masuk, dengan tatapan penuh curiga. Langkahnya perlahan menuju bagian customer service. Orang-orang memperhatikan dengan ekspresi heran dan jijik. Tapi Joko tetap tenang. Dia sudah siap dengan segala hinaan yang mungkin datang. Yang belum dia tahu adalah, luka yang paling dalam justru akan datang dari orang yang paling ia cintai. Di balik meja customer service, Livia sibuk melayani nasabah dengan senyuman. Ia tampil anggun dan profesional. Tapi senyuman itu langsung lenyap ketika melihat pria lusuh berdiri di hadapannya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada dingin. Joko, yang berusaha tetap tenang, menjawab, "Saya mau buka rekening, Mbak." Livia mengernyit. Ia memperhatikan penampilan Joko dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil. "Kamu yakin punya uang?" Beberapa pegawai lain mulai melirik dan ikut tertawa pelan. Livia melanjutkan dengan nada merendahkan, "Maaf, Pak. Untuk membuka rekening di sini, minimal setoran awalnya 1 juta. Kalau cuma punya recehan, mending gak usah buang waktu kami." Suasana menjadi canggung. Joko hanya diam. Tapi di dalam hatinya, mulai muncul rasa kecewa yang dalam. Ia berharap Livia, yang selama ini mengaku mencintainya, bisa menunjukkan sedikit empati. Tapi yang ia lihat adalah wanita yang penuh gengsi dan cepat menghakimi. Padahal, ia hanya sedang menyamar. Ia bukan benar-benar gembel. Ia hanya ingin tahu siapa Livia saat tak tahu siapa dia. "Saya punya uang, Mbak. Tapi saya gak bawa hari ini. Saya cuma mau tanya-tanya dulu," kata Joko, masih sopan. Livia mendesah keras dan menunjuk pintu keluar. "Kalau gak serius, silakan keluar. Jangan ganggu antrian. Ini bank, bukan tempat numpang ngobrol." Perkataan itu membuat pegawai lain tersenyum sinis. Tak ada satupun yang membela. Dengan hati yang mulai terasa dingin, Joko berdiri dan meninggalkan meja itu. Ia berjalan keluar, masih dalam penyamaran. Tapi satu hal sudah jelas. Livia tak mengenali ketulusan saat tidak dibungkus kemewahan. Dan kini, permainan baru saja dimulai. Joko, atau lebih tepatnya, Albert, punya rencana besar untuk membuka topeng semua orang di ruangan itu. Joko keluar dari ruang customer service dengan langkah berat. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya terasa ditusuk berkali-kali. Di luar, ia duduk di pojok taman kecil dekat parkiran, tepat di bawah pohon mangga yang rindang. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia masih berharap semua itu hanya kesalahpahaman. Mungkin Livia sedang stres. Mungkin dia hanya lupa caranya bersikap manusiawi. Namun, harapan itu perlahan hancur saat Joko melihat Livia keluar ruangan bersama teman-teman kerjanya. Mereka tidak tahu kalau Joko masih di dekat situ. Dari jauh, suara tawa mereka terdengar jelas. "Gila, itu orang dari mana sih?"
Berani-beraninya masuk bank kayak gitu. Ngaku mau buka rekening. Gak sadar diri, ucap salah satu pegawai. Yang lebih parah, dia datang ke meja gue. Harusnya gue semprot parfum satu ruangan. Deh, sahut Livia sambil tertawa keras. Tawa mereka terasa seperti cambuk yang menyayat harga diri Joko. Tapi ia tetap diam. Ia menahan semuanya. Karena rencananya belum selesai. Sore harinya, setelah semua karyawan pulang, Joko kembali ke mobilnya yang terparkir jauh di luar gedung. Ia membuka pintu mobil mewah itu dan melepas wig serta jaket lusuh yang ia kenakan. Di balik itu semua, sosok Joko menghilang. Kini kembali menjadi Albert, pria muda berpendidikan, cerdas, dan sangat terluka. Ia menatap gedung bank dari kejauhan dan berkata pelan, "Kita lihat, siapa yang sebenarnya pantas berdiri di balik meja itu." Besok pagi, bank itu akan mengadakan rapat besar. Ada kabar bahwa pemilik utama bank akan datang langsung. Semua karyawan sibuk bersih-bersih, menata meja, menyusun dokumen, dan mempersiapkan senyum terbaik mereka. Livia juga ikut heboh. Ia bahkan berdandan lebih cantik dari biasanya. Ia tahu, hari ini banyak pejabat penting yang akan hadir. Termasuk, katanya, anak pemilik bank. "Aku dengar anaknya masih muda, belum nikah, dan katanya cakep banget," bisik Livia ke temannya. Ia tak tahu bahwa pria yang ia hina kemarin adalah orang yang sedang ia harapkan muncul hari ini. Ironi yang sangat tajam. Di ruang tunggu utama, suasana mulai tegang. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan lobi. Seorang pria muda keluar dengan jas rapi dan senyum tenang. Langkahnya tegap, wajahnya bersih dan karismatik. Semua mata tertuju padanya. "Itu dia, anak pemilik bank," teriak seorang manajer. Livia berdiri terpaku. Wajahnya mendadak pucat. Ia mengenali pria itu. Terlalu familiar. Tapi hatinya menolak percaya. "Tidak mungkin. Itu Joko?" bisiknya dengan suara gemetar. Tapi semuanya menjadi jelas saat pria itu berdiri di tengah ruangan dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi semuanya. Saya Albert, pewaris utama dari bank ini." Ruangan langsung sunyi. Tak ada yang berani bicara. Satpam yang kemarin mengusirnya menunduk malu. Pegawai yang tertawa melihatnya kemarin gemetar. Dan Livia hanya bisa menahan napas, menyadari bahwa semua yang ia banggakan telah memakan dirinya sendiri. Albert menatap sekeliling. Tak ada amarah di matanya, hanya kecewa yang dalam. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih untuk pelayanan kalian kemarin. Sekarang saya tahu siapa saja yang layak, dan siapa yang hanya menilai orang dari penampilan." Semua karyawan di ruangan itu berdiri kaku seperti patung. Tak ada yang menyangka, pria yang mereka hina kemarin, yang mereka tertawakan tanpa rasa bersalah, ternyata adalah Albert, anak tunggal pemilik bank, sekaligus calon penerus utama seluruh jaringan perusahaan keuangan itu. Suasana yang sebelumnya riuh jadi hening seketika. Jangankan berbicara, untuk menatap matanya pun mereka tak berani. Albert melangkah maju dengan tenang, lalu berdiri di tengah-tengah lobi utama bank. "Saya datang kemarin bukan untuk menguji sistem bank ini," ucapnya sambil menatap satu persatu wajah para pegawai. "Saya datang sebagai orang biasa, untuk melihat bagaimana sikap kalian pada orang yang kalian anggap tak punya apa-apa." Suaranya lembut, tapi menusuk. Tidak perlu marah, karena kata-katanya sudah cukup menghantam harga diri semua orang di ruangan itu. Livia berdiri di pojok ruangan, wajahnya pucat pasi. Tangan gemetar, mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Ia mencoba tersenyum, berharap Albert mau bicara secara pribadi. Tapi Albert tak memandangnya sedikit pun. Ia menatap lurus ke depan, tak ingin memberi celah pada rasa iba. "Saya tahu tidak semua orang bisa langsung ramah pada orang asing," lanjut Albert. "Tapi yang saya lihat kemarin bukan sekadar sikap acuh. Saya melihat kesombongan, penghinaan, dan rasa jijik pada orang yang bahkan belum kalian kenal. Dan itu sangat menyedihkan." Manajer cabang mulai gelisah. Ia tahu ini bisa berdampak serius bagi reputasi bank. "Pak Albert, izinkan kami menjelaskan," katanya gugup. Namun Albert mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Ia tak ingin mendengar alasan. Yang terjadi sudah cukup jelas. Ia lalu mengeluarkan tablet dari tasnya dan menampilkan rekaman CCTV hari sebelumnya. Semua terdiam menyaksikan ulang momen ketika Joko, si pria gembel, dipermalukan oleh para pegawai.
termasuk saat Livia tertawa dan mengusirnya. Setiap kata hinaan yang mereka ucapkan kini kembali menghantam telinga mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menyangkal bukti nyata itu. Setelah memutar video, Albert menutup tabletnya dan menatap seluruh ruangan. "Saya tidak akan memecat siapapun hari ini," katanya. "Tapi saya akan kirim laporan ke pusat untuk evaluasi perilaku dan etika pelayanan di cabang ini. Kita tak butuh orang yang pandai senyum pada yang kaya, tapi kejam pada yang miskin." Livia akhirnya memberanikan diri maju. "Albert, maaf, aku nggak tahu itu kamu. Aku gak bermaksud." Albert langsung memotong. "Justru karena kamu gak tahu, itulah nilai sebenarnya dari sikapmu." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Livia menangis, berusaha menjelaskan, tapi semua sudah terlambat. Albert menatapnya sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. "Aku datang kemarin bukan sebagai pewaris bank, tapi sebagai laki-laki yang ingin tahu, apakah wanita yang kucintai benar-benar punya hati. Sayangnya, aku salah menilai." Ia lalu berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan gedung itu dengan langkah pasti, sementara seluruh ruangan tetap membeku dalam penyesalan dan rasa malu yang mendalam. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat berbeda di kantor bank. Tidak ada lagi tawa keras yang biasa terdengar di jam istirahat. Tidak ada lagi pegawai yang berani bersikap angkuh di depan nasabah. Semua orang seperti kehilangan semangat. Terutama Livia. Ia duduk sendirian di mejanya, menatap kosong layar komputer yang tak ia sentuh sejak pagi. Hatinya remuk. Ia sadar, ia telah kehilangan segalanya, bukan hanya reputasi, tapi juga seseorang yang pernah mencintainya dengan tulus. Sejak kejadian itu, Albert tidak pernah datang lagi ke cabang tersebut. Ia menghilang tanpa kabar, meninggalkan luka yang dalam di hati Livia. Wanita itu mencoba menghubungi, mengirim pesan, menelepon, tapi semua tak pernah dibalas. Ia hanya bisa menangis diam-diam, mengingat momen ketika ia menertawakan pria yang ternyata adalah orang yang paling mencintainya. "Kenapa aku begitu bodoh?" bisik Livia pada dirinya sendiri. Ia memutar ulang rekaman CCTV yang viral di media sosial. Ya, tanpa diduga, rekaman penyamaran Albert tersebar dan menjadi viral. Banyak orang yang mendukung tindakan Albert karena dianggap sebagai pelajaran berharga bahwa manusia tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Tapi di balik viralnya video itu, Livia merasa malu luar biasa. Ia tak hanya menjadi bahan gunjingan di kantor, tapi juga di internet. Nama dan wajahnya tersebar di mana-mana. Ada yang mengejeknya, ada yang menghujat, bahkan ada yang mengirim pesan penuh hinaan ke media sosial pribadinya. Semua rasa sakit itu ia telan sendiri. Ia tahu, ini balasan dari perbuatannya sendiri. Beberapa hari kemudian, manajer cabang memanggil semua pegawai untuk rapat khusus. "Kita dapat laporan resmi dari pusat. Akan ada evaluasi besar-besaran. Perilaku kita kemarin tidak bisa ditoleransi," ucapnya dengan suara berat. Semua pegawai tertunduk. Mereka sadar, masa depan pekerjaan mereka kini dipertaruhkan karena satu kejadian yang seharusnya tak pernah terjadi, jika mereka mau sedikit bersikap manusiawi. Sementara itu, Albert kembali ke rumahnya yang besar dan sepi. Ia menatap foto lamanya bersama Livia di layar ponsel, lalu menghapusnya pelan-pelan. Bukan karena ia membenci wanita itu, tapi karena ia ingin benar-benar melepaskan. Ia sudah mendapatkan jawabannya. Livia mencintai citranya, bukan jiwanya. Dan cinta seperti itu tidak layak dipertahankan. Ibunya, yang mengetahui kejadian tersebut dari laporan manajemen, hanya bisa mengelus dada. "Kamu baik, Nak. Tapi tak semua orang bisa melihat hatimu," ucapnya sambil menyentuh bahu Albert. Ia tahu anaknya sedang hancur. Meskipun di depan semua orang, Albert tetap terlihat tenang dan dewasa. Di lain tempat, Livia menulis surat panjang untuk Albert. Ia tidak mengirimnya lewat email atau chat. Ia menulisnya di kertas, dengan tulisan tangan yang gemetar. Ia tahu surat itu mungkin tak akan pernah dibaca. Tapi ia butuh cara untuk mengeluarkan semua sesal yang membebani dadanya. "Aku tak meminta untuk kembali, Albert. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Dan aku sadar, aku telah menghancurkan sesuatu yang indah dengan kesombongan dan kebodohanku sendiri." Beberapa minggu berlalu, dan suasana di kantor mulai kembali normal, secara fisik. Tapi luka di hati mereka tak mudah sembuh. Dan untuk Livia,
Setiap nasabah baru yang datang dengan pakaian sederhana akan selalu mengingatkannya pada pria bernama Joko. Seorang gembel yang datang menguji hatinya dan pergi membawa seluruh cintanya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian di bank itu. Musim hujan mulai datang, dan suasana kota dipenuhi dengan suara gemericik air. Albert kini lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kota, jauh dari hiruk-pikuk kantor pusat dan drama masa lalu. Ia menetap di sebuah villa sederhana di dataran tinggi, mencari ketenangan dan waktu untuk menyembuhkan luka di hatinya. Selama di sana, Albert banyak merenung. Ia mulai sadar, kadang luka yang dalam adalah jalan Tuhan untuk membuka matanya terhadap hal-hal yang lebih penting. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan sosial. Ia sering menyamar, bukan untuk menguji orang, tapi untuk belajar dari mereka yang hidupnya penuh keterbatasan. Dari mereka, Albert belajar makna hidup yang sebenarnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ibu tua penjual sayur keliling. Wajahnya penuh kerut, tapi senyumnya begitu hangat. Ibu itu tak tahu siapa Albert, tapi tetap memberinya segelas teh hangat ketika hujan turun. Gak semua orang punya banyak, nak, tapi selama kita bisa berbagi, hidup ini jadi ringan. Kalimat sederhana itu menusuk ke hati Albert. Ia sadar, inilah dunia nyata, jauh dari meja kantor, jas mahal, atau nama besar. Kehidupan Albert berubah. Ia mulai menjauh dari dunia bisnis besar yang dulu membesarkan namanya. Ia membangun sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Uangnya bukan untuk mempercantik gedung, tapi untuk membayar guru, membeli buku, dan menyiapkan masa depan anak-anak yang dulu sering ia lihat tidur di pinggir jalan. Nama, Albert, kembali dikenal, tapi bukan sebagai anak pemilik bank, melainkan sebagai pria muda yang rela meninggalkan kenyamanan untuk membantu sesama. Banyak media menyorotnya, tapi ia tidak peduli. Biarlah orang tahu aku lewat perbuatanku, bukan karena warisanku, ujarnya dalam sebuah wawancara. Sementara itu, Livia hanya bisa menyaksikan semuanya dari layar ponsel. Setiap kali nama Albert muncul di berita, ia merasa seperti ditikam ulang oleh rasa penyesalan. Ia melihat seorang pria yang dulu sempat ia miliki, kini berdiri jauh di atas dengan kerendahan hati yang tak pernah ia hargai. Livia sempat mencoba datang ke salah satu acara sosial Albert, tapi ia tak berani menyapa. Ia hanya berdiri di antara kerumunan, menatap dari kejauhan. Dan saat mata mereka sempat bertemu sekilas, Albert hanya tersenyum kecil, sopan, tapi tanpa rasa. Senyum itu seperti memberi pesan jelas, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak akan kembali. Albert tak pernah membalas surat Livia, tapi diam-diam, ia membaca surat itu berulang kali. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia ingin yakin bahwa semuanya sudah selesai. Bahwa kisah itu tak lagi menyisakan dendam, hanya pelajaran yang sangat berharga. Kini, Albert melangkah di jalan yang berbeda. Ia tak butuh pengakuan, tak butuh cinta palsu, dan tak butuh orang yang hanya datang saat ia berada di atas. Ia mencari kedamaian, dan ia telah menemukannya, bukan di balik kemewahan, tapi di tengah keikhlasan orang-orang kecil yang tulus dan sederhana. 1 tahun setelah kejadian itu, kantor cabang tempat Livia dulu bekerja mengalami banyak perubahan. Hampir seluruh staf lama diganti. Bank itu kini memiliki kebijakan baru. Pelayanan harus diberikan sama baiknya kepada semua orang, tanpa memandang penampilan atau status. Di pintu masuk, tergantung sebuah tulisan besar. Setiap manusia berhak dihargai. Livia sudah tidak bekerja di sana. Setelah kejadian itu, ia mengundurkan diri. Ia tak sanggup lagi berhadapan dengan nasabah, bukan karena tekanan, tapi karena rasa malu yang terus menghantui. Ia kini bekerja sebagai relawan di sebuah lembaga sosial kecil. Hidupnya lebih sederhana, namun hatinya lebih tenang. Ia belajar dari kesalahannya, dan mencoba menebusnya dengan membantu orang-orang yang dulu mungkin akan ia abaikan. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Livia menulis di buku hariannya. Jika saja aku dulu menatap matanya, bukan bajunya, mungkin aku masih bisa menggenggam tangannya hari ini. Ia tahu, semua sudah terlambat. Tapi ia juga tahu, Albert telah mengubah hidupnya. Dan itu cukup membuatnya bersyukur, meski dengan hati yang hancur. Di sisi lain, Albert berdiri di halaman sekolah gratis yang ia bangun. Anak-anak berlari menyambutnya, memanggil namanya dengan tawa yang tulus. Ia tersenyum bahagia, lebih bahagia dari ketika ia duduk di kursi direktur. Satu anak berubah,
masa depan berubah, katanya sambil mengelus kepala salah satu anak kecil yang baru bisa membaca. Orang-orang di sekitar mulai mengenal Albert bukan dari gelarnya, tapi dari tindakannya. Ia menginspirasi banyak pemuda untuk berhenti mengejar pengakuan dan mulai mengejar makna. Ia menjadi simbol bahwa orang hebat bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa berbagi tanpa pamrih. Dan meski hidupnya kini dipenuhi cahaya kebaikan, Albert tidak pernah benar-benar melupakan masa lalu. Bukan karena ia belum move on, tapi karena ia ingin terus mengingat betapa mudahnya manusia jatuh ketika lupa melihat hati. Pengalaman itu menjadi pondasi hidupnya yang baru, lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bermakna. Kisah Albert dan Livia pun menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Tentang bagaimana cinta bisa diuji, bukan dengan kata-kata manis, tapi lewat sikap saat menghadapi orang dalam keadaan terendahnya. Dan dari sana, kita bisa tahu siapa yang mencintai karena hati, dan siapa yang hanya tertarik pada topeng duniawi. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel YouTube Kisah Tentram. Dukungan kamu berarti banget buat kami supaya bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.